Hadratan muhtaramin yang saya muliakan, Bapak Mubahar selaku Sohibul Bait, para hadirin, para bapak yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju tempat majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat kalam, mari kita buka taklim kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah, ilmu yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Serta mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah kita semua, keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehan, dan segala yang menjadi urusan kita mudah-mudahan oleh Allah dijadikan mudah urusannya, hajat kita dan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila musannifin hadal kitab Syekhul Imam Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan al-Hadrami بسند المتصل إلى مصنف هذا الكتاب ثم إلى حضرة إلى جميع مؤلف كتبه ومصنفها وشارحها ومحاشيها ثم إلى حضرة إلى جميع مشايخ شيخنا عبد الله فقيه لانغتا وشيخنا ميمون زبير سلام وشيخنا أحمد جزير اسلام بلاسو مديري ثم إلى حضرة إلى مجيزي كي هجي عبد الحميد البركيري ثم إلى حضرة كي هجي أحمد ياسين بلاسو مديري ثم إلى حضرة إلى مجيزي كسامة على تمسكي ثم إلى حضرة إلى كي ابن الرشيد ثم إلى حضرة إلى أبي مراشد ثم إلى حضرة إلى جدي سيد عبد الرحمن بن شيبان بن الله ثم إلى حضرة إلى جميع أولئك تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ بن حسن الشاذلي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عباس الجنيدي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد بدوي وسلطان بن حسن البصري وثم إلى حضرة إلى سيدنا الشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسني ثم إلى حضرة إلى يا الله إلى جميع أولياء التسعة في تنهجر وثم إلى حضرة إلى جميع أولياء تعالى في جاكرتا ثم إلى حضرة إلى الحبيب حسين بن أبو بكر عند سلباتا ثم إلى حضرة إلى بن حسن حداد بحري ثم إلى حضرة إلى نفذ الدار وعوانا ثم إلى حضرة إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدات جداتنا مشايخنا لمن حبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين Amin. Ini ada apa? Speaker.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala ma fi'lin azhiranha mutlaqa fi ma siwa la min wara'in kataqa wa tamisu wa qulna wa qulna wa bihirli harfil halqi kasfahanna malam yakun ma mithlihi wal yudghama fi mithlihi hatman kama taqaddama. Saya tulis dulu ya antumnya. Kelihatan. Kelihatan ya? Bisa dibaca ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala ma fi'lin adhiranha mutlaqa fi ma siwa la min wara'in kaltaqa. Wala ma fi'lin dan lam fi'il. Sekarang kita bahas apa? Lam fi'il. Tahu fi'il nggak? Kalau kita, jadi kita mau nggak mau belajar sorof ini, karena kita membahas fi'il. Jadi kalimah dalam ilmu nahwu itu ada 3. Kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Kalimah itu ada 3. Kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Kalimah isim apa? Kalimah isim adalah kalimah yang menunjukkan arti dengan sendirinya. Kalimah isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya tanpa disertai dengan zaman atau waktu. Contohnya apa? Ini bahas kalimah isim dulu. Contohnya inilah.
Ka'sun. Artinya apa? Hah? Enggak. Apa? Roksun. Enggak ngerti. Roksun sirah mafrikun yang kan. Pernah baca kan? Salon rambut. Belum Ustaz, belum. Apa? Belum. Ka'sun gelas, roksun sirah. Sirah itu kepala. Kepala. Ini kalimat isim. Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya. Ini punya arti sendiri. Punya arti sendiri. Tanpa disertai dengan zaman. Enggak ada zamannya. Sudah gelas, lagi gelas, gelas kan enggak ada. Ya kan? Atau gelas lah, enggak ada. Sirah kepala, sudah kepala, lagi jadi kepala, enggak ada itu. Kepala, ya kan? Ada zamannya ya di sini? Tidak ada. Di isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya tanpa disertai dengan zaman. Nah, yang kita bahas di sini bukan isim, tapi fi'il. Kalimat fi'il itu apa sekarang? Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan zaman, disertai dengan masa atau waktu. Contohnya apa? Contohnya doroba. Doroba, memukul. Ini fi'il mati. Doroba sudah memukul. Atau yadribu sedang memukul. Idrib, pukullah. Tadi kan masa sekarang atau telah lewat. Atau akala yakulu, akala makan, sudah makan. Yakulu sedang makan. Kul, makanlah. Itu fi'il. Ini memiliki masa, sudah memukul, sudah makan. Jadi fi'il itu kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan masa atau zaman. Contohnya akala zaitun ar-raghifah. Akala telah makan siapa Zaid ar-raghifah roti. Zaid sudah makan roti. Tapi ada masanya ya kan? Akala sudah makan. Berarti sudah makan ini kan memiliki waktu atau masa. Kalau Zaidun ini kalimat isim, nama. Masa sudah Zaid, belum Zaid kan nggak ada itu. Ya kan? Ya. Yang kita bahas sekarang adalah kalimat fi'il. Terus kalimat huruf itu apa? Kalimat yang maknanya tidak bisa sempurna kecuali dengan kalimat lain. Kalimat yang maknanya, kalimat yang tidak bisa memiliki arti kecuali bersambung dengan kalimat yang lain. Contohnya apa? Fi. Ini kalimat huruf jar. Paham nggak paham? Pokoknya begitu. Ini ilmu nahwu soalnya. Fi kalimat huruf apa? Huruf jar. Artinya apa? Di dalam apa? Kan yang memiliki arti. Ditambahi fit dari di dalam rumah. Berarti baru ada maknanya di situ. Paham ya? Tapi sampai nggak paham ini nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting paham fi'il ya. Yang penting paham fi'il. Jadi ilmu sorof itu ya ilmu untuk menasrif kalimat. Jangan sampai malu-maluin, apalagi sudah jadi sekjen MUI, ya kan? Kafaro yukafiru kufron. Salah nanti. Udah kafaro yukafiru kufron. Nah ini pelajaran ibtidaiyah itu. Ibtidaiyah nggak bisa itu cuma gitu. Apalagi jadi sekjen MUI. Kan jadi malu kita. Ya, kafaro yukafiru takfiron. Itu wazannya.
Ya sementing ngono lah ya, penting denger. Tahu. Yang penting tahu. Yang penting kita sekarang bahas kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu apa? Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan zaman atau masa. Sekarang kita bahas fi'il. Wala nafi'lin adhiron hamut telako fi masih walamin waro'in katako. Wala nafi'lin dan lam fi'il. Fi'il itu ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Doroba mengikuti wazan fa'ala. Doroba fa fi'ilnya huruf dot, ain fi'ilnya huruf ro, lam fi'ilnya ba. Gitu. Akala fa fi'ilnya hamzah, ya kan? Ain fi'ilnya kaf, lam fi'ilnya lam. Berarti yang dimaksud lam fi'il itu adalah huruf yang di akhir. Paham ya? Huruf yang di akhir pada satu kalimat. Huruf yang di akhir pada satu kalimat. Berarti lam fi'il itu lam yang di belakang. Karena Arab itu tulisannya dari sini. Semakin ke sini semakin belakang. Kalau itu dari sini 1, 2, 3. Kalau kita belajar angka Indonesia kan dari sini 1, 2, 3 ya. Kalau Arab dari sini dari kanan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 Indonesia dari kiri, betul nggak? Betul. Kalau nulis terjemah, ya kan? Nulis terjemah pasti dari kiri. Kalau nulis Arab dari kanan. Saya nulisnya dari mana? Kanan. Maka ngitungnya dari kanan. Fa fi'il kanan, ain fi'il ke sini tengah, lam fi'il ke kiri ya, semakin ke kiri. Paham ini? Wala mafi'lin lam fi'il adhiranha. Apa? Adhiranha. Jelas. Adhiran. Jelaskanlah. Berarti lam fi'il ini fi'il ada 3, fi'il madhi, mudhari', amar. Tambah mulut lagi. Ya, pokoknya lam fi'il gitu aja. Lam fi'il baik fi'il madhi, mudhari' atau amar, bacaannya harus jelas. Bunyinya harus jelas secara mutlak. Kecuali huruf lam dan ro. Kecuali huruf lam dan ro. Seperti kata iltaqo. Iltamisu. Qul na'am. Qul na'am. Jika ada huruf lam fi'il yang bersukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf lam dan ro, maka harus dibaca izhar secara mutlak, baik dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amar. Jadi gini, ketika ada lam fi'il berarti huruf yang paling akhir bertemu dengan huruf hijaiyah, selain huruf lam dan ro. Ketika ada lam fi'il, paham ya? Lam fi'il bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Ada banyak, 28. Ya kan? Nah, yang dia lam fi'il tersebut bertemu selain huruf lam dan ro. Lam fi'ilnya bertemu dengan selain huruf lam dan ro. Sampai sini paham? Paham. Alif, ba, ta, dan seterusnya sementing tidak lam dan Ro. Maka adhironha. Maka bacalah wala mafi'lin lam fi'il adhironha
Izharkanlah, bacaannya jelaskan mutlaqo secara mutlak. Jadi lam fiil bacaannya harus jelas. Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, fi masih lam mengecualikan ketika bertemu lam dan ro. Kalau bertemu lam dan ro apa konsekuensinya? Berarti tidak jelas. Paham ya? Paham. Kalau bertemu huruf hijaiyah harus dibaca jelas. Kalau bertemu lam huruf hijaiyah yang lam atau ro maka harus dibaca gak jelas. Gitu. Contohnya apa? Contohnya apa? Il tako. Il tako. Il tako, yal taki, il tiko, il tako. Ini iltaqo yaltaqi iltiqoan wa multaqan fa huwa multaqin wa zaka multaqan iltaqi la taltaqi multaqan multaqan. Ini fi'il ini bisa ditasrif, artinya bertemu, latihan. Iltaqo baru bertemu, ya sudah bertemu, ya taki baru bertemu. Makanya ada multaqo ulama habaib, jadi pertemuan para ulama dan habaib dan itu multaqo. Kalau ini iltaqo ini fi'il madi. Fi'il apa? Mati. Fi'il madi. If kemudian atau iltamisu, iltaqo jelas ya bacaannya qafnya. Nah, iltamisu dari lamasa. If ta'ala itu bahasa if ta'ala. Il tamasa, il tamasa, il tamasa, il tamasu, il tamasa. Ini fi'il amar. Il tamisu, il tamis, il tamisa, il tamisu. Ada tasrif namanya tasrif lughawi. Jadi dari sini ya, kalau tasrif begini namanya istilahi, kalau ke bawah namanya lughawi. Kalau istilahi begini, iltamasa, yaltamisu, iltimasan, wa multamasan, wa multamisun, wa dzaka multamasun, iltamis, la taltamis, multamasun, multamasun. Pokoknya begitu. Ya, mumat. Kalau lughawi ini juga iltamasa, yaltamisu kan begitu. Iltamasa, iltamasa, iltamasu, iltamasat, iltamasata, iltamasna, iltamasta, iltamastuma, iltamastum, iltamasti, iltamastuma, iltamastuna, iltamastu, iltamasna. Itu ya maksudnya. Nah, ini pelajaran ibtidaiyah di pondok. Ini pelajaran S3 kalau kuliah. Jadi yang dokter agama itu jangan ngeremehin sampai, itu pelajaran ibtidaiyah di kuliah. Iya, paling rendah ya. Tapi ini pelamar. Iltamis kan gitu. Wal tamisuan gitu. Iltamis, iltamasa, iltamisu gitu. Jadi asalnya lam masa ini lam huruf fa'ilnya, mim ain fi'ilnya, sin lam fi'il. Lam fi'ilnya. Nah, iltamisu dibaca jelas karena bertemu apa? Wow. Tidak bertemu Lam dan bacanya jelas. Contohnya lagi, qul na'am. Qul na'am. Ini dari lafaz qala. Asalnya qala. Ini kalau kita belajar ulang. Jadi lebih belut lagi. Qala asluhu qala. Jadi qala ini qul fi'il amr. Fi'il madinya apa? Qala. Yaqulu. Qala yaqulu qawlan wa maqalan wa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun gitu. Tasrifannya begitu. Nah, kemudian ini qul adalah fi'il amr. Qala yaqulu qawlan wa maqalan
sini. Kul. Ucapkanlah. Artinya kul. Ucapkanlah na'am yo. Na'am ya. Ucapkanlah iya. Kola asalnya adalah koala. Kalau kita peradali satu-satu. Asalnya koala. Kok bisa jadi kola? Gimana ceritanya? Ada wawu hidup jatuh setelah harokat fathah, maka harus diganti alif. Jadi kola. Ini kalau kita belajar ilham. Nah, koala menjadi kola. Kola ditasrif kola yakulu. Makanya di sini jadi yakulu. Jadi wawu ya kan? Karena asalnya koala. Kalau ba'a yabi'u, asalnya baya'a. Maka tasrifannya ba'a yabi'u, jadi ya. Agak bulat lagi ya. Bulat lagi, begini aja lah. Sampai sini kul. Nah, itu aja. Langsung aja. Kul. Nah, ini apa? Kul itu adalah lam fi'il. Kola sebelum koala. Kofnya fa fi'il, wawunya atau alifnya ini adalah ain fi'il, ya kan? Ain. Nah, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'ilnya kof, ain fi'ilnya wawu atau alif bisa. Lam fi'ilnya adalah lam. Kan koala ya kan? Lam fi'ilnya huruf. Lam fi'ilnya huruf fa'ala. Lam fi'ilnya huruf lam. Ini berarti lam fi'il. Lam fi'il. Ini kan lam fi'il kan? Wa kul na'am. Kul, ucapkanlah. Ini lam fi'il. Bertemu dengan apa ini? Nun. Tidak bertemu dengan Lam. maka bacalah Jelas. paham. Insya Allah. Kalau nggak bulat. Ya ini intinya itu ada lam mati gitu. bukan lam, ya kan lam banyak Pak. Ada lam yang di isim, ada lam yang di fi'il. Takutnya nanti bingung. Pokoknya lam yang di kalimat fi'il, bukan kalimat isim. Gitu. Ya, lam yang ada di kalimat fi'il, bukan di kalimat isim, apalagi kalimat huruf. Paham ini? Belum. Pokoknya lam yang ada di kalimat fi'il. Jadi ilmu itu saling saling berkaitan. Enggak ada murni plok tajwid tok. Karena tajwid bagaimanapun dari mana? Ilmu tajwid itu ada karena ada Al-Qur'an. Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Untuk memahaminya harus paham nahu, sorof, balaghah, mantek, ya? Itu ilmu nahu sendiri, sorof sendiri, balaghah sendiri, mantek sendiri. Nah isinya Al-Quran kandungannya apa? Ada hukum-hukum, jadilah hukum fikih. Ada nasihat-nasihat, jadilah tasawuf, kan gitu. Jadi fan-fan ilmu tersendiri. Jadi berkait-kaitan. Kita belajar tajwid karena tajwid ini kita membahas huruf. Huruf itu pasti nggak lepas dari kalimat isim fi'il, huruf yang ada di Al-Quran. Jadi berkaitan, nggak bisa dilepas. Gitu ya. Wakul, nah, kalau nabi juga, ya kan? Ini lam fi'il, kulna ini fa fi'il, terus lam fi'il. Nah, gitu. Wawunya kemana? Wawunya dibuang, kena iklan. Asalnya apa? Kul asalnya adalah qala yaqulu, fa'ala yaqulu, daraba, nasara yansur, unsur. Asalnya adalah kul, asalnya adalah ini loh. Kul asalnya adalah uqwul. Itu wazan uf'ul. Ain fi'ilnya wawu. Uqwul cuma diiklal. Jadi ada wawu, ini hamzahnya hamzah, ada hamzah kotok, ada hamzah wasol. Ini hamzahnya hamzah wasol. Hamzah yang dipasang untuk agar bisa membaca huruf setelahnya, karena huruf setelahnya mati, maka ditambahkan hamzah wasol. Gitu. Nah, uqwul kemudian ada wawu hidup berharokat dhamma jatuh setelah huruf yang mati, maka
dibuang. Ukul. Wawunya dibuang menjadi ukel, kan gitu, ukel. Kemudian harokatnya dia hamzah dipindah ke qaf jadi pertama harokatnya hamzah waslnya dipindah ke qaf jadi ukul, kan begitu. Kemudian wawu hidup berharokat dhamma jatuh sebelum qaf yang berharokat dhamma dibuang jadi kul. Nah, itu elalnya begitu. Asal muasalnya, hasilnya ukul aslinya, kemudian menjadi kul. Makanya sampai jangan dulu kul ini fa'il ini lam fi'il, ini fa'il ini lam fi'il. Ain fi'ilnya mana? Ain fi'ilnya sudah kena elal di sini. Boleh nggak Samin? Samin dia kayaknya ini pelajaran S3 gitu. Intinya gitu, intinya lam fi'il wajib dibaca hal secara mutlak ketika bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf lam dan ro. Contohnya ini iltamisu jelas, kul na'am jelas, kul na jelas. Udah gitu aja ya. Paham kan kalau gitu kan?